Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Capsek doakan kalian baik-baik saja ya, dan selalu diberikan rezeki dan berkah oleh Sang Pencipta. Di cerita kali ini Capsek akan menceritakan kisah horor yang berjudul Pengalamanku Ngekos di Jember. Cerita ini berasal dari akun Twitter @chandrayuri. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Oke, lanjut saja. Saatnya kelas dimulai. Cerita kali ini aku menceritakan mengenai kosanku. Bangunan kosanku ini terbuka membentuk huruf U dengan halaman tengah yang difungsikan sebagai lapangan voli, musola, dan parkiran motor. Juga ada 2 pohon mangga dan 2 pohon rambutan di sisi halaman tengah ini. Di sebelah pintu gerbang kos ada pohon bunga gading yang cukup tinggi, melebihi atap musola kos. Kamar di kosan ini juga cukup banyak. Kemungkinan itu sekitar ada 32 kamar dengan 2 lantai, dengan kamar mandinya di luar sebanyak 6. Ada kamar tidur yang dengan kamar mandi di dalamnya, tapi hanya 3 dan semuanya juga udah pada penuh. Aku memilih kamar di lantai 2, depan tangga, dan di sebelah terdapat space kosong yang dipergunakan teman kos untuk menaruh barang selayaknya gudang. Tak berpintu dan terbuka menghadap ke area cuci baju. Area cuci baju ini juga terbuka tanpa atap. Dan di sebelahnya lagi ada 2 kamar mandi umum yang salah satunya tanpa ada klosetnya. Di belakang kos ini ada spektak tanah kosong yang ditumbuhin pohon tinggi besar berbunga kuning yang memiliki buah seperti petai Cina. Pohon ini tinggi banget, bahkan melebihi lantai 3 kosanku. Oh ya, for your information aja, lantai 3 kosanku ini hanya untuk area jemuran. Sekali lagi, posisi kamarku hampir mirip dengan posisi kamar di kosku yang sebelumnya, yang mana di depannya ini tangga dan ada kamar mandi umum juga. Bangunan depan kosku ini ada kosan cewek yang agak sepi dan temboknya berlumut. Namun masih ada beberapa mahasiswi yang tinggal di sana. Sebelah kiriku kosan cowok yang ramai. Dan gang depan kosku ini semacam buntu. Jadi bangunan kosku ini bangunan terakhir di ujung gang. Namun ujung gang ini ada lorong yang hanya bisa dilalui 1 motor. Dan di belakang situ atau di sebelah kiri kosku ada kosan cewek, yang mana kosan itu kosong dan tak ada penghuninya sama sekali. Desas-desusnya ada beberapa mahasiswi yang kos di sana sering kesurupan, yang membuat semua penghuninya akhirnya memutuskan untuk pindah. Oke, balik lagi. Selama pindah di kos ini, karena konsepnya terbuka, asik-asik aja sih stay di sana. Gak pernah ada gangguan, gak pernah merasa ada yang aneh. Sampai suatu ketika malam itu aku baru balik dari rumah dan kondisi kos-kosan begitu sepi. Teman-teman di kos baru ini rata-rata balik ke kos di hari Senin pagi, karena mayoritas adalah mahasiswa dari kota sebelah, yaitu kota Lumajang, yang mana jarak tempuhnya sebenarnya hanya 45 menitan saja. Dalam deretan kamarku yang ada 6 kamar ini hanya keisi kamar aku, dan di ujung satunya aku cuma merasa sepi aja, gak aku pedulikan. Kemudian aku masuk ke kamar untuk menaruh barang bawaanku. Lalu aku keluar lagi ke kamar mandi dan balik lagi masuk ke kamar lagi. Karena gabut, akhirnya aku putar tuh DVD bajakan film hantu. Seingatku itu filmnya berjudul Keramat. Nah, setelah kelar itu film, aura horor untuk pertama kalinya mulai berasa. Mulai dari tirai kamar yang tipis, semacam bergerak-bergerak. Tetap aku masih positif, mungkin saja cuma angin. Kemudian karena jendela kerapyak atau jendela yang kotak-kotak kecil itu memang masih aku biarkan terbuka. Lalu aku tutuplah jendela itu dan keluar kamar menuju ke parkiran motor di lantai bawah untuk memastikan bahwa motorku udah aku gembok. Kemudian aku naik lagi lewat tangga depan kamar.
Di tengah tangga ada suara orang bersiul, kayak orang manggil gitu. Padahal deretan kamar yang bagian bawah itu udah full oleh anak-anak yang berasal dari Lumajang, yang mana pasti kamarnya sudah pada kosong. Motornya aja pada nggak ada di kos, dan lampu kamarnya juga pada mati. Tanpa mempedulikan, aku lanjut naik ke kamarku. Aku masuk ke kamar. Nah, ini aku ngerasa kalau ada yang kurang beres. Tiba-tiba bawahnya perut ini menjadi mules. Tapi aku tahan dan aku tertidur. Hingga pukul 2:30 pagi aku terbangun. Rasa mules di perut udah gak bisa aku tahan. Aku beranjak keluar kamar menuju kamar mandi yang ada toiletnya di depan kamarku. Saat aku berjalan menuju kamar mandi, terdengar suara gesekan daun kering dari atas. Aku masih beranggapan biasa aja, mungkin itu cuma angin. Aku berlalu masuk ke dalam toilet. Di dalam toilet ternyata bak mandi setinggi kurang lebih 80 cm itu ternyata airnya tinggal sejengkal. Karena malas untuk menyalakan pompa, air yang posisi saklar ada di lantai itu, aku lanjut aja untuk pup. Aku pikir cukuplah untuk menyiram nanti, karena ukuran bak mandi lebih dari 1 meter panjangnya. Tiba-tiba suasana di toilet begitu dingin, berubah dingin sedingin-dinginnya. Perutku pun makin menjadi mules. Jadi aku betah-betahin ngelanjutan panggilan alam ini. Lalu sejenak terdengar suara cicak. Kaget sih aku, namun aku masih sambil aja fokus dengan HP ku juga. Tak lama kemudian, air kamar mandi secara tak sengaja seperti ada yang menciprati dari arah samping. FYI aja, posisi toilet jongkok ada di sebelah kiri bak mandinya. Kaget, tapi aku kira aja itu si cicak yang tadi jatuh ke dalam bak mandi. Sepersekian detik baru ngeh kalau sisa air di bak mandi itu sisa sejengkal tanah. Wah, gak beres nih. Akhirnya ya aku gak bisa berpikiran secara logis lagi. Namun perut masih belum bisa diajak kompromi. Beberapa lama kemudian dicipratin lagi dong. Dan akhirnya aku dengan sedikit sumbar ngomong, dasar setan, kalau mau mandi toilet sebelah tuh kosong. Enak aja orang pup disiram-siram. Dan langsung pasir tersiram di kepalaku dong. Asli, pasir. Dan FYI aja, langit-langit toilet itu full beton cor, kagak ada asbes atau apaan. Kaget dan buru-buru cebok, siram. Belum kelar nyiram, bohlam kamar mandi malah mati. Makin kejar ini badan, udah takut banget. Dan terdengar raman berat. Aku buka pintu kamar mandi, keluar dengan sedikit berlari ke arah kamarku. Ada yang nyapa dong. Suaranya mirip temanku, si Rudi yang kamarnya di deretan depan. Ngapain Yur lari-lari? Dan aku berhenti dan menoleh belakang. Namun gak ada orang. Terus terdengar lagi, Aku di sini Yur. arahnya dari atas kamar mandi. Aku pun dengan sedikit keberanian mencoba melihat ke arah tandon air. Dan I saw two big red eyes dong. Dua bola mata yang sangat besar, berwarna merah dengan wajah hitam tak seberapa jelas. Di situ aku pun lari masuk ke dalam kamar, mengunci pintu dengan ucapan bismillah, lalu mencoba tidur lagi. Dalam hatiku, kenapa sih udah pindah kosan kok masih ada Om Wowo? Mana Om Wowonya itu gede banget, ada kali 2,5 meter tingginya. Dan malam itu aku pun tertidur setelahnya. Itulah kali pertama aku digodain si Om Wowo di kosan itu. Setelahnya gak pernah sampai diliatin wujudnya lagi sih. Alhamdulillah. Paling terdengar seperti suara siulan aja, atau nyapa dengan suara yang mirip sama teman-teman kosku. Beberapa bulan kemudian, pohon besar dengan bunga kuning itu akhirnya ditebang, dibabat habis. Sepertinya juga akan dibangun kos-kosan di sana. Dan tak pernah ada gangguan lagi selama tinggal di kos itu. Namun ada juga satu cerita lagi. Kalau selama di kos itu pernah aku tuh kehilangan HP ku. Tapi menurutku hilangnya itu misterius. Hilangnya itu
pas aku ngelipet-lipet pakaian waktu mau pulang kampung. Jadi posisinya aku tuh duduk menghadap kasur. HP 3 bijiku itu aku taruh di atas kasur. Pintu kamar berada di belakangku. Posisi aku pasang grendel dari dalam dan aku kunci juga. Tetapi HP ku hilang satu dong. Aku kira ya cuma nyelip di antara baju sama bantal di kasur. Setelah proses melipat-lipat baju selesai, HP itu enggak juga ketemu. Beberapa kali aku cari di area kamar ini, tapi nggak ada. Aku telepon nyambung, tapi nggak bunyi. Waktu itu HP nggak pernah aku silent dong. Dan sampai aku bongkar kamarku itu 3 kali, namun tetap nggak ditemuin juga HP ku itu. Bahkan sampai dibantu dengan teman-temanku juga masih nihil. Nah, diajaklah sama temanku ke orang pintar buat ngeliatin. Orang pintarnya cuma ketawa sambil bilang, "Udah, kamu ikhlasin aja HP kamu. Itu masih ada di dalam kamar kok. Tapi emang kamu dan teman-teman kamu nggak bisa ngeliat." Nggak ikhlas dan terkesan ngadi-ngadi dong. Pindah ke orang pintar kedua. Jawabannya hampir sama. Masih ada di sekitar kamar Cosmo, tapi udah di beda dimensi. Aku mikir, masa iya itu setan butuh HP? Buat apaan coba? Ebadi, Facebook, atau Mic 33? Ya, waktu itu instant messaging kan lagi booming-boomingnya. Tapi namanya HP Nokia N series masih bisa nyala sampai 3 harian kan. Itu aku telepon masih bisa nyambung, tapi nggak diangkat dan nggak ada suara ringtone-nya. Dan pernah suatu malam pas ada teman kampus, aku ngerjain tugas di kamarku, tiba-tiba terdengar nada SMS HP yang hilang itu bunyi lagi dong. Tapi kita coba cari lagi, namun hasilnya masih nihil. Sekian cerita dariku. Bye. Dan itu dia cerita mengenai pengalaman seseorang yang ngekos di Jember. Menurut kalian tuh makhluk gaib memang suka ngumpetin barang sesuatu atau tidak ya? Kalau Capsek sih kurang tahu ya. Pokoknya nantikan video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, bring you up.